Merah Muda, bincang inspirasi anak muda yang beda. Halo pemirsa penonton podcast PDI Perjuangan Jawa Timur. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang luar biasa, tokoh perempuan panutan di Indonesia yang siapa sih yang nggak kenal dengan beliaunya. Pernah terakhir viral video beliau itu sempat ngobrol-ngobrol dengan Om Vladimir Putin di sebuah forum di Rusia. Luar biasa sekali. Hari ini kita kehadiran siapa lagi kalau bukan Mbak Koni. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Mbak Koni Bakri. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol, sehat Mbak Koni? Selalu sehat lah. Sehat ya. Di Jawa Timur merasa gimana nih dengan situasi Jawa second Timur home. ini? Rumah Second kedua. home. Kehormatan bagi kami di Jawa Timur. Senang sekali. Mbak Koni izin, kita ini penasaran. Kan selama ini ada persepsi di dunia militer itu bahwa sangat maskulin, itu kemudian banyak laki-lakinya gitu, energinya, spiritnya wah berjuang gitu. Nah, kenapa sih kok Mbak Koni sebagai seorang perempuan itu kemudian malah tertarik untuk menekuni sebagai pengamat di bidang pertahanan dan militer? Wah, kalau di situ awalnya sih 98 itu loh, ketika kita reformasi itu. Ya. Dan saya melihat kenapa tentara itu jadi disalahkan, seolah tentara itu dan Presiden Soeharto itu melekat atau sami mawon gitu. Padahal kan kebijakan tentara kala itu ya kebijakan dari presiden juga gitu. Jadi menurut saya ini harus diluruskan. Karena dampaknya waktu itu adalah kemudian ada gerakan besar-besaran seolah-olah tentara harus kembali ke barat. Kan itu. Tapi kan saya langsung bersuara. Saya bilang kalau tentara kembali ke barat dia harus dikasih mainannya. Artinya dia harus dibangun dengan sebuah kekuatan yang besar. Misalnya angkatan laut itu ya harus dikasih semua peralatannya gitu. Contoh aja, Bung Karno kan kita baru merdeka saja, kita waktu itu dapat bantuan dari Rusia yang sangat besar, juga dari Amerika. Pokoknya keren banget lah. Sehingga kita menjadi kekuatan tentara militer terkuat di bumi bagian selatan. Loh, Indonesia udah merdeka berapa puluh tahun kok malahan mundur gitu contohnya. Terus ya karena itulah kemudian saya memilih untuk lebih konsentrasi di bidang pertahanan gitu. Dan makanya kenapa saya tuh ambil komparatif tadi saya itu di Israel. Karena buat saya tuh gampang aja lihatnya. Israel itu negara kecil. Tadinya saya mau ke Singapura, tapi kalau Singapura yang tetangga. Sementara juga kita ada dua alasan lagi. Satu lagi, tentara Israel dan tentara Indonesia itu sama-sama lahir dari People of Liberation Army. Jadi karena itulah, karena dua unsurnya sama, kemudian memilih itu. Tentara rakyat. Nah, jadi tapi sekarang makanya agak disayangkan kalau kita kemudian tidak mengcopy Israel. Misalnya saja Israel itu jelas lah, dia menetapkan musuhnya itu siapa. Saya kira Indonesia ini kok terlalu takut ya untuk menetapkan musuhnya siapa. Padahal jelas-jelas kita tuh udah dikepung lah menurut saya. Menurut saya tuh apa yang dinyatakan dulu Presiden Soekarno tentang kekhawatiran ada Seato, betul nggak? Menurut saya itu sekarang ada the hidden Seato. Mereka belum menjadi Seato, tapi akan bertransformasi menjadi Seato anytime they want. Misalnya Power Defense Regiment, AUKUS, The Quad, gitu kan? Itu dari blok Amerika dan kawan-kawan. Belum lagi dari yang lain. Nah, maksud saya tuh yang kedua adalah alasan karena kemudian saya tuh jadi banyak baca buku Bung Karno kan tentang geopolitik, tentang bagaimana the power of the emerging forces yang mampu sebenarnya membalance dunia. Itu kenapa kalau orang tanya tadi kan disebut soal Rusia. Kenapa buat saya Putin itu jadi demikian penting? Kenapa saya kemudian merasa begitu terhormat memasuki forum pemikir Kremlin ya di Valda itu? Karena saya melihat Presiden Putin melakukan hal-hal yang sama ketika dilakukan oleh Presiden Soekarno dulu. Jadi dengan segala keberaniannya, Bung Karno itu mendobrak dunia dan menyatakan bahwa ini nggak fair. The imperialism, the colonialism itu udah maju dengan beragam warna, beragam cara yang tadi dibahas di bukunya Angga, dibahas di bawah bendera revolusi misalnya. Jadi itu semua yang sebenarnya membuat saya semangat. Tapi yang paling membuat saya semangat, saya tuh sedih anak-anak sekarang tuh nggak tahu itu. Karena kan ada terjadi the Soekarnoisasi selama waktu yang panjang, yang artinya adalah kita cuma tahu Bung Karno tuh ya itu, cuma tagline-nya satu aja, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau kamu jatuh kamu ke bintang, titik. Nggak ada tuh tahu yang tentang bagaimana, tentang pemikiran tentang gender di Sarinah misalnya. Di Sarinah itu Bung Karno udah bilang cuma simbol bahasanya, no one left behind. Jadi perempuan pun boleh berhak buat maju. Gitu. Tidak hanya laki-laki. Ini tadi menarik sekali. Ada misalnya yang disebut oleh Mbak Koni tentang hidden Seato, dan Mbak Koni juga bicara tentang geopolitik dunia tadi.
Padahal kita tahu Pak Koni bahwa di tahun depan itu kita ada tahun politik nih, ada pemilu, ada pilpres, ada pileg dan lain sebagainya. Nah ini agak naif juga kalau kita melihat bahwa geopolitik dunia tidak mempengaruhi apa yang terjadi di politik kita. Kira-kira menurut pandangan dan terawangan Mbak Koni ini, apakah tahun depan ini kita akan ada gejolak menuju ke tahun pemilu itu atau kita masih fine-fine aja nih gitu? Nah itu cuma perlu pakai terawangan dan aku bukan dukun ya. Tapi yang pasti begini, kalau siapapun apapun menggunakan agama misalnya menjadi tool politik, kita pasti bubar. Makanya buat saya tuh 212 tuh nggak boleh kita lupakan begitu aja. Ini Indonesia itu satu ya, kita tuh bangsa gampang lupa. Padahal kejadian 212 itu sudah hampir memecah kita sebagai bangsa. Jadi sekarang tidak boleh lagi hadir 212 lain dalam bentuk yang sudah bertransformasi yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya memisahkan kita karena kepercayaan kita gitu. Pseudo 212 itu. Jadi itu jangan sampai terjadi. Jadi politik identitas lah. Apapun itu. Itu jangan sampai terjadi. Makanya buat saya salut sekali kalau misalnya kita kembali sekarang menggali pemikiran bagaimana sih dulu bapak bangsa kita tuh meng-create bangsa ini, bagaimana sih maksudnya demokrasi yang diinginkan. Apakah demokrasi hari ini yang jadi supra demokrasi, even United States juga kayaknya nggak seperti kita loh demokrasinya, demikian wild ya kalau saya boleh bilang. Bagaimana apakah kita betul-betul harus kembali ke demokrasi terpimpin in the new way ya? Kan kalau ada kata terpimpinnya orang langsung stres. Padahal maksud saya terpimpin itu kadang-kadang dengan pakai teknologi sekarang, pakai neuroscience. Orang nggak tahu dia dipimpin, pakai algoritma terpimpin, whatever lah, pokoknya pakai neuroscience, pakai algoritma, yang sebenarnya itu adalah demokrasi terpimpin. Nah, menurut saya itu negara harus hadir. Hari ini kok kayaknya negara jadi kalah. Benar nggak? Coba kita jujur. Padahal negara itu harus hadir untuk sekali lagi bahwa kemerdekaan itu hanya jembatan. Itu pesan emas ya. Presiden Soekarno, dan jembatan itu artinya ya kita harus rawat. Kalau itu jembatan roboh, kemerdekaan kita roboh atau kita pecah terurai karena Papua misalnya lepas yang akan kemudian akan ikut yang lain, pasti itu kita nggak akan lagi jadi Indonesia. Padahal kita tuh dipersatukan sehebat ini oleh darah dan air mata para pemikir bangsa. Yang yang paling penting tau nggak? Saya tuh paling benci kalau udah orang ngomong gini, bukan ini susah bangun kekuatan pertahanan besar, susah Indonesia begini, susah Indonesia begitu. Bayangkan Bung Karno dan kawan-kawan itu, para bapak bangsa, menyatukan Indonesia, menjaga Indonesia, memerdekakan Indonesia dengan kekuatan apa? Kekuatan pikiran. Betul. Makanya jangan pernah underestimate kekuatan pikiran, dan juga jangan berarti nih, kadang-kadang kesel juga deh, orang semua pada rebutan sekolah pengen cepet dapat gelar doktor. tapi itu cuma buat keren-keren aja, keren-keren. Padahal menurut saya itu bukan itu. Intinya adalah bagaimana dengan kedoktorannya atau kemasterannya itu dia memahami betul dan memberi sumbangsih. Karena jangan salah loh, Indonesia tuh nggak kurang orang pintar loh. Tapi juga sekarang banyak kekurangan orang berani ngomong. Betul. Dan kekurangan orang untuk menyatakan biru adalah biru, merah adalah merah gitu, putih adalah putih. Sekarang tuh kita tuh banyak jadi generasi yang menurut saya abu-abu gitu ya. Nggak berani kita. Iya. Saya ingat Mbak Koni, ada Bung Karno dulu pernah bilang, nation case, semangat nasional menjadi nation will, menjadi nation dat atau tindakan nasional. Nah, sekarang anak-anak muda bangsa kita, Mbak Koni tadi sempat mention bahwa ada kekhawatiran bahwa ini spirit itu udah nggak ngerti nih. Bung Karno hanya dimaknai sebagai keren-kerenan di hari pahlawan, kemudian ditampilkan bajunya ala Soekarno, ngomongnya ala Soekarno. Nah gitu, tapi pemikirannya agak kurang dipahami lagi sama teman-teman, dimengerti aja bahkan enggak. Nah, gimana sih Mbak Koni, kita fighting spiritnya anak-anak muda itu ada tips and tricks nggak itu agar? Saya sih nggak ngeliat gitu ya. Menurut saya anak muda sekarang juga keren-keren. Sebenarnya gitu sih keren-keren banget. Cuman bahwa dia merasa ini kerennya buat Indonesia, nah itu yang belum. I see. Jadi kalau keren-keren banget, banyak loh terobosan yang mereka buat. Nggak banyak yang tahu, misalnya saya sama Pak Budiman Sujatmiko. Betul. Itu menemukan mahasiswa kita di Oxford yang menemukan orang akan ketahuan dia bakal teroris atau tidak dari handphonenya. Karena di handphone itu melekat sedikit ini kan keringat kita. Jadi dari keringat itu bisa terbaca ini orang calon teroris atau enggak. Itu orang Indonesia yang bikin. Jadi menurut saya banyak hal kita mampu, dan banyaklah orang Indonesia dimanapun itu. Tetapi sekali lagi, apakah mereka hanya untuk dirinya, untuk kelompoknya, untuk segelintir kaumnya, atau untuk Indonesia the way
Presiden Soekarno dan kawan-kawannya waktu itu dan sahabat-sahabatnya waktu itu benar-benar berbuat buat bangsa. Itu yang kita mungkin sekarang punya sedikit kendala. Jadi keakuan terus ke apa ya, individualisme gitu ya. atau grupism. Ya, grupism. Ya. Ya. Familyism. Ya, boleh gitu. Ya. Si ism itu. Ya, nah, kesadaran untuk bersatu secara nasional. Padahal ini yang menjadi penting, apa yang kita lakukan saat ini harus berpengaruh juga terhadap pembangunan kesadaran itu. Nah, Mbak Koni sedikit pesan mungkin untuk anak-anak muda, kalau kita ngobrolnya panjang-panjang kayaknya nanti nggak seru, message-nya nggak nyampe. Nah, ini untuk menutup perbincangan kita, untuk mencapai kesadaran nasional untuk bersatu, kemudian kita berbuat untuk negara, memberikan kepada bangsa, mengedepankan tanggung jawab sosial daripada haknya misalnya. Nah, apa sih tips and tricks dan pesan untuk teman-teman muda di kalau Jawa pesan Timur? buat anak-anak muda di Jawa Timur dan dimanapun juga berada, baca rajin sejarah deh. Aku tadi orang nggak suka sejarah, tapi ketika saya baca bahwa Bung Karno itu berdarah-darah melahirkan bangsa ini gitu kan, jadi saya suka jadi museum, jadi suka museum. Habis suka museum jadi suka sejarah. Karena kalau kita tahu itu, kita akan tahu bahwa kita ini sekarang nggak boleh take it for granted. Jadi itu aja pesannya, don't take it for granted, karena apa yang kita miliki sekarang itu betul-betul anytime bisa terlepas dari kita, tercerai dari kita, terutama kalau PDIP nih ya, ini untuk PDIP pesan. Karena sekarang tuh Bu Mega itu kan mengepalai BRIN. Yes. Jadi menurut saya inovasi teknologi itu sangat penting dan pendidikan. Jadi sekali lagi coba tolong dengan adanya BRIN di bawah kepemimpinan Ibu Mega, coba semua kemampuan kita ke bawah laut yang paling dasar, ya kan, lalu keluar angkasa yang paling tinggi gitu kan, atau kemampuan dirgantara permukaan apapun teknologi itu sekarang bergerak, coba kita ikuti. Dan satu aja syaratnya untuk mengikuti itu, menurut saya kita harus punya pemimpin yang dalam triumvirat, terutama dalam Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, yang harusnya mampu kok menyatakan musuh kita siapa. Karena kita tuh nggak mungkin meng-create sesuatu yang bombastik secara technological kalau kita tidak pernah tahu musuh kita siapa, betul nggak? Nggak ada common enemy-nya, nggak ada common enemy, nggak bisa. Mana gitu ya. Jadi kita jangan ke bawah-bawah Pak SBY. Dulu Pak SBY pernah bilang begini, kita itu thousand friends zero enemy. Itu ngarang, nggak mungkin. Jangankan negara, orang dalam sebuah kelompok aja pasti kita nggak tahu mana musuh kita, mana kawan kita, ya kan? Apalagi dalam negara gitu loh, dalam konteks itu, di dalam era VUCA seperti ini. Betul. Jadi itu pesannya. Untuk tahu bagaimana kita maju, harus tahu siapa lawannya, musuhnya siapa di bangsa Indonesia, kawannya siapa. Untuk tahu siapa yang harus kita ganyang, ikuti terus podcast di PD Perjuangan Jatim di episode selanjutnya kalau Mbak Koni ada waktu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Luar biasa sekali Mbak Koni Rakundini Bakri, pengamat militer dan tokoh inspiratif perempuan masa kini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Iya. Merdeka. Merdeka.